2019 menjadi tahun terberat dalam demokrasi di Indonesia. Pada pemilu 17 April bukanlah kelelahan. Ya, penyakit yang sebelumnya diderita seperti jantung dan juga saraf menjadi pemicu meninggalnya petugas KPPS. Tanggal 22 April kemarin, total ada 91 petugas KPPS yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI tak ingin peristiwa kematian ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada 2019 terulang kembali pada pemilu 2024. Melihat dari permasalahan pemilu pada tahun 2019, lantas bagaimana strategi pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 agar tidak terjadi permasalahan yang sama? Pesta demokrasi semakin menggema. Komisi Pemilihan Umum juga telah resmi mengumumkan jadwal kampanye untuk pemilu 2024. Berikutnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan umum digelar pada 21 Februari 2024. Kami mewawancarai salah satu anggota PPS Aceh Barat tahun 2019 silam untuk menggali info mengenai kejadian pemilu berdarah 2019. Sebelumnya, saudara sudah pernah berkecimpung nggak dalam dunia pemilihan umum? Berkecimpung dalam hal apa dulu nih? Pernah mengikuti atau pernah sebelumnya memilih? Ya, pernah. Tahun lalu sebagai pemilih dan berkesempatan juga sebagai penyelenggara. Jadi pemilu tahun lalu itu saya juga bertindak sebagai PPS-nya, tim penyelenggara pemilihan suara di desa. Oh, berarti ada nggak kendala-kendala yang didapati di dalam pemilihan umum tahun lalu? Kendalanya kalau dari aspek pemilihnya mungkin masih kurang masih kurang friendly, kertas pemilihannya itu mungkin masih kurang friendly bagi orang-orang tua gitu. Jadi orang-orang yang umurnya sudah terlampau jauh itu mereka agak sedikit kesulitan untuk menentukan paslon mana untuk dipilih. Itu mungkin kendala di situ dari segi pemilihan. Kalau misalnya secara pribadi, ada nggak kendala dalam pemilihan yang saudara rasakan? Kalau kendala pribadi sebagai pemilih mungkin enggak ya, tapi kalau kendala sebagai penyelenggara itu ada. Nah, sebagai penyelenggara pemilihan itu kan berkaca dari pemilu tahun lalu, ini kan pemilihannya serentak ya kan, itu kan sekalian semua segala macam. Jadi kendalanya adalah sistem pemilihan serentak ini sangat menyulitkan panitia gitu. Jadi memang berat sekali bagi tim panitia kalau dengan sistem pemilu serentak ini. Dan memang faktanya kan kalau kita lihat dari penelitian kan ada survei yang bilang memang bahwa pemilu tahun lalu kan banyak petugas yang meninggal dunia bahkan gara-gara kecapean gitu. Jadi kendalanya di situ. Pemilu serentak itu kalau personilnya kurang dan kalau manajemennya nggak bagus itu berbahaya bagi panitia. Oke. Nah, sebagai Gen Z nih, kan sekarang kita apa-apa tentang digital dan banyak nih ya kan kalau berita-berita tentang misalnya pendukung paslon 1 itu menyebarkan hoaks tentang paslon yang lainnya. Nah, itu bagaimana tanggapan saudara sendiri? Tanggapan dalam hal apa? Bagaimana saudara menyikapi hal tersebut gitu? Oh, gitu ya. Dan kalau bagi saya pribadi nggak ada masalah sih ya, misalkan kita tahulah kita bisa menyaring mana berita yang memang benar, mana berita yang hoax, itu kita alhamdulillah bisa kita saring gitu ya, karena memang kita juga berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, yang jadi persoalan adalah orang-orang awam, masyarakat awam yang terkhusus di pedesaan, jadi terkhusus bagi orang-orang tua. Nah, mereka yang gampang sekali tersulut dengan berita yang tidak benar gitu. Tapi kalau Gen Z sendiri rasa-rasanya itu sudah mulai melek lah dengan informasi yang seperti itu. Oke, nah kalau misalnya secara pribadi saudara sendiri untuk persiapan pada pemilihan umum tahun 2024 itu udah ada persiapan secara pribadi nggak? Atau nggak ada nggak ikut sosialisasi gitu tentang pemilihan-pemilihan yang ada, tentang pemilu yang akan mendatang gitu? Persiapan secara personal mungkin lebih ke mengenal paslon. Mengenal calon lebih jauh gitu. Contohnya apakah satu kandidat ini layak dipilih atau tidak, apakah dia memang kapasitasnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan, apakah dia ini layak menyandang status sebagai pemimpin untuk ke depan. Barangkali itu yang menjadi persiapannya gitu. Jadi kita pelajari lebih lanjut track record si paslon,
kita pelajari lebih lanjut bagaimana kualitas dia, apakah dia layak untuk kita pilih atau tidak. Paling itu persiapannya. Setelah melihat sudut pandang panitia PPS sebelumnya, membuat kami ingin menelusuri lebih dalam bagaimana persiapan pemilu 2024, terutama kaum Gen Z dan milenial dalam persiapan pribadi mereka. Sesuai dengan data dari website dpr.go.id menyebutkan kurang lebih 55 hingga 60% pemilih diantaranya merupakan pemilih muda dan berharap mereka tidak golput untuk pemilu 2024 yang akan mendatang. Berarti ini tahun pemilihan pertama ya, saudara sendiri? Iya, di ini tahun 2024. kali dalam pemilihan. Secara pribadi ada nggak kesiapan untuk menuju pemilihan umum tahun 2024? Untuk sejauh ini sih belum sih. Belum ya, mungkin karena baru pertama juga ya. Iya, baru tahun pertama. Kan sekarang kita nih sebagai Gen Z, kan sekarang kita akses tentang internet. Kan ada berita-berita hoax, misalnya nanti tentang paslon 1 menjelekkan paslon yang lainnya, atau enggak, bukan paslonnya, lebih ke pendukung 1 menjelekkan pendukung yang lainnya. Nah, itu bagaimana cara saudara sendiri untuk menanggapi hal tersebut? Yang pertama kan kita lebih berhati-hati lagi dalam membaca informasi-informasi yang kita dapati. Dengan itu mungkin bisa mengurangi dari tersebut. Nah, kita nih sebagai Gen Z yang nantinya nih kita akan memilih tahun 2024, dan visi misi dari paslon itu akan menjadi kita juga salah satu yang mengikuti. Nah, menurut saudara sendiri bagaimana tanggapannya? Apakah sudah siap untuk mengikuti tentang hal tersebut? Untuk sejauh ini sih dari kita melihat-lihat dari yang sebelumnya banyak sih yang dari pemilihan-pilihan sebelumnya banyak terjadi politik. Iya, benar-benar. Nah, dari saya pribadi saya sudah siap sih. Berarti sudah siap ya? Iya. Bagaimana tentang pemerintah yang membuat misalkan suatu sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum Gen Z, tentang pemilihan umum tahun 2024 ini? Ada nggak mengikuti itu? Nggak ada. Itu kira-kira nggak ada karena apa? Karena Faktornya? kurang update. Oh, berarti kurang update ya tentang sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada tentang pemilu tahun 2024 ini. Iya. Nah, untuk itu sendiri, apakah saudara yang kurang update masalah tersebut atau memang dari komisinya atau pemerintahnya yang belum menyampaikan gitu? Mungkin kalau itu memang dari diri saya sendiri yang belum update. Karena kalau kita lihat pemerintah itu pasti sudah membuat itu. Berikutnya kita juga mencari tahu bagaimana pandangan Gen Z di golongan mahasiswa yang berada di salah satu warung kopi. Sebelumnya apa udah pernah mengikuti pemilu nggak atau berkecimpung langsung di dalam pemilihan umum? Kalau pemilihan umum secara langsung belum, cuma pengalaman pertama kemarin cuma pemilihan kecil tahun akhir 2019. Kalau untuk saya sendiri itu kalau untuk pemilihan umum sama juga dengan yang disampaikan oleh rekan saya. Kalau untuk pemilihan umum belum pernah, tapi untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan kecil saya sudah pernah mengikuti sekali. Kalau untuk saya sendiri itu, kalau untuk pemilihan umum itu belum pernah sekali. Oh, berarti belum pernah sama sekali ya? Nah, jadi kan untuk pemilihan yang akan datang nih, teman-teman atau abang-abang ini udah tahu nggak apa-apa aja yang harus disiapkan gitu? Atau nggak kayak syarat-syarat untuk pemilihan? Nah, itu udah mencari tahu nggak itu sebelumnya? Kalau sekarang cari tahu secara langsung belum sih. Cuma yang kita tahu berpacu pada berita-berita yang sudah kita tangkap. Berarti kalau sudah memenuhi umur, kalau kita 17 atau 18 ya sudah punya KTP, sudah bisa memiliki hak memilih gitu untuk pemilihan umum ke depan dari 2024 ke depan. Untuk secara pribadi ya, apalagi kita sebagai Gen Z gitu, kan sekarang itu banyak ya yang menyebarkan berita-berita hoax, itu propaganda gitu. Nah itu banyak nih yang istilahnya itu banyak di sosial media tentang hal tersebut. Itu bagaimana cara teman-teman menyikapi hal itu? Sebelumnya nih Kak, hoax bagaimana nih? Nah, misalnya nih ada berita tentang paslon yang satu itu misalnya ada yang mendukung paslon satu itu menjelekkan tentang paslon yang lain gitu. Nah, itu seperti itu. Bagaimana tanggapannya saudara? Lawan tandingan mereka.
Itu menurut saya sih, kalau bagi saya sendiri, bagi Gen Z itu kita harus pandai untuk memilah-milah berita, bisa tahu mana yang benar mana yang salah. Seperti itu sih, karena memang hal-hal seperti itu memang tidak bisa dihindari, akan sering terjadi apalagi ketika maraknya pemilihan umum gitu. Apakah pernah mengikuti sosialisasi, dan kalau misalnya pernah itu kalau nggak ada itu, apakah kendalanya dari saudara sendiri atau memang pemerintahnya yang kurang memberikan itu? Jadi di sini sejauh ini saya belum mendengar ya ada program-program dari pemerintah yang bertujuan untuk mencerdaskan pemilih ya. Namun mungkin bukan dari pemerintahnya saja, namun dari saya sendiri masih belum mendapatkan informasi-informasi terkait hal itu. Mungkin kedepannya untuk pemerintah yang bisa membuat program-program itu promosinya itu lebih bagus, agar semua elemen masyarakat itu mendapati ada program-program yang baik seperti itu. Untuk saudara sendiri bagaimana? Kalau saya lagi seperti saudara Safar katakan tadi, kalau untuk berita-berita tersebut belum sampai kepada saya, ataupun saya sendiri belum banyak mencari mengenai hal tersebut. Begitu aja. Kalau masalah kendala, kayaknya sebagai partisipan pemula kemarin itu kendalanya yang pertama masih baru pertama ya, jadi tidak tahu siapa yang kita pilih dan bagaimana cara pemilihannya. Cuma waktu di lapangan emang diarahin, namun cara pilihan belum tahu siapa yang lebih layak. Itu karena faktor pertama kali memilih juga ya berarti? Iya, faktor pertama. Berarti untuk tahun 2024 nih, udah ada nggak kayak persiapan secara pribadi untuk untuk pemilihan yang akan datang ini? Kalau persiapan sih sudah siap, baik itu secara memilih eksekutif, legislatif juga sudah siap. Berarti untuk paslon-paslonnya sendiri udah tahu ya, misalnya visi misinya gitu. Berarti udah sangat siap matang di dalam hal itu. Kalau sebenarnya kalau sangat siap, istilahnya udah siap, karena kan masih ada tahap-tahap kampanye sekarang, masih memikirkan nih bagaimana visi misi nanti dari contohnya presiden dan calon wakil presiden. Nah, kalau misalnya dari pemerintah sendiri nih, ada nggak saudara rasakan yang melakukan sosialisasi tentang hal ini, tentang pemilu yang akan mendatang? Terkait sosialisasi, apalagi kita sekarang Gen Z kan, itu sekarang pemerintah lebih berbasis digital. Saya sering juga pakai TikTok, banyak akun-akun instansi pemerintah itu mensosialisasikan tentang pemilu ini. Namun yang saya takutkan banyak sekali buzzer, ibaratnya orang-orang yang pro terhadap A atau B itu yang sedikit saya susah untuk menanggapinya. Yang mana betulnya info. Iya. Nah, jadi kan masalah pro dan kontra nih, pasti ada kan yang melakukan propaganda dari beberapa paslon. Nah, itu bagaimana saudara menyikapi hal tersebut atau berita yang ada gitu? Kalau saya secara pribadi, saya orangnya skeptis sifatnya, Kak. Saya ibaratnya kalau ada informasi masuk, saya ragu dulu, saya telaah dulu bagaimana, yang mana betulnya. Mungkin karena kepribadian saya begitu ya. Insya Allah, apapun informasi saya telaah dulu, saya teliti dulu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kami juga mencari tahu bagaimana sudut pandang kaum milenial terhadap kesiapan mereka untuk pemilu 2024. Ada nggak sosialisasi dari pemerintah? Kalau misalkan yang belum ada tahu di mana TPS-nya, jadi dijelaskan di mana TPS-nya. Karena di sini kan banyak pemilihnya, sampai 8 TPS. Jadi di mana tempatnya, gitu kan? Jadi kalau ada orang-orang tua yang kurang mengerti, diajarin itu. Paslon satu yang menjelekkan paslon yang lainnya gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau Ibu pribadi, Ibu nggak ada ambil pusing dengan masalah kayak gitu. Jadi visi kalau Ibu kan, apa yang Ibu misalkan apa yang ada dalam hati Ibu, apa yang Ibu mau coblos itu aja gitu. Setelah mendapatkan beberapa pendapat dari beberapa golongan masyarakat, lalu kita juga menanyakan bagaimana tanggapan dari sudut pandang Komisi Independen Pemilu Aceh Barat. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Oh ya, saya Andi Sayumitra. Saat ini dipercaya masih sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat di KIP Aceh Barat. Oke. Nah Pak, kan sekarang ini pada tahun 2024 itu tepatnya pada tanggal 14 Februari kita kan akan melaksanakan pemilu serentak nih Pak ya. Nah itu sejauh mana sih Pak udah persiapannya? Ya Alhamdulillah kita sudah jauh persiapan ya, mulai dari 2022
sampai dengan hari ini, mulai dari launching, kemudian verifikasi partai politik, kemudian penataan dapil, sampai sekarang hari ini sudah masuk masa kampanye. Alhamdulillah semua tahapan di Aceh Barat sudah kita jalankan sesuai dengan ketentuan dan alhamdulillah lancar, aman, dan tidak ada, sampai saat ini belum ada kendala apapun dalam pelaksanaan tahapan di pemilu di Aceh Barat. Jadi untuk hambatannya di saat pelaksanaannya itu belum ditemukan atau ada nggak Pak? Kayak misalnya dalam melakukannya itu? Kalau hambatan saya pikir sampai hari ini belum ada ya. Artinya koordinasi terus kita bangun dengan pimpinan partai, kemudian dengan seluruh stakeholder, sehingga segala bentuk tahapan ini bisa terlaksana dengan baik karena tersosialisasi dengan baik kepada seluruh peserta pemilu. Artinya selama ini ya alhamdulillah, walaupun ada 1-2 yang terlambat ataupun harus menunggu misalnya karena ada error aplikasi, karena kan sekarang sudah pakai aplikasi semua tuh. Jadi harus ya alhamdulillah selesai sesuai dengan arahan dari KPU RI. Berarti kendalanya lebih ke misalnya ke jaringan gitu Pak ya? Paling bukan ke jaringan sebetulnya. Ada kendala aplikasi, mungkin ada yang maintenance ataupun ya error gitu ketika di hari-hari akhir tahapan itu alhamdulillah sudah teratasi lah. Dan itu berlaku bukan hanya di kita, hampir di seluruh KPU di Indonesia. Nah Pak, jadi kan kami baca juga tuh menurut KPU itu ada 55% itu yang melakukan pemilihan umum pada tahun 2024 itu Gen Z Pak. Nah, jadi kan kita tahu nih Pak kan, jadi ada yang nanti golput gitu Pak, yang tidak mau memilih. Itu bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ya untuk pemilih muda kan kita emang gencar kan, karena memang jumlahnya itu besar sekali, hampir setengah pemilih kita itu kan pemilih muda, atau istilahnya sekarang Gen Z ya. Iya benar Pak. Kita dari Aceh Barat terus melakukan gencar sosialisasi, terutama di sekolah-sekolah. Kita masuk melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS, kemudian melalui upacara pagi. Terus kita masuk rutin mulai dari awal tahun sampai sekarang, dan di akhir tahun juga kita sedang gencar-gencarnya melakukan ke kampus, Ghost to Campus. Ghost to Campus, kita juga masuk ke Universitas Teuku Umar melalui nonton film Kejarlah Janji kemarin yang luar biasa, mendapat antusias juga dari pihak Universitas Teuku Umar. Kemudian di beberapa kampus di Aceh Barat juga kita sudah masuk, dan sebagian sudah kita agendakan untuk kita laksanakan di tahun ini juga. Berarti udah banyak nih Pak ya ke programnya. Itu udah sejauh ini apa sudah terlihat gitu output yang didapatkan dari sosialisasi yang dilakukan Pak? Iya, karena memang kita selain juga di langsung tatap muka, kita juga main di media sosial ya. Dan saya pikir teman-teman adik-adik mahasiswa, pemilih-pemilih muda sangat antusias. Baik mungkin ada yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, nanti tertarik untuk menjadi KPPS misalkan, atau jadi pengawas di lapangan, atau menjadi tim bagian dari saksi ataupun tim-tim pemenangan. Ya saya pikir dengan program Kampus Merdeka itu bisa saja dilakukan oleh mahasiswa. Kita berharap semakin banyak mahasiswa yang aktif, semakin banyak kaum muda yang aktif, semakin tinggi partisipasi Gen Z tadi, karena memang jumlahnya yang luar biasa, sangat potensial sebagai pemilih di tahun 2024 ini. Kalau menurut Bapak pribadi memang sih sudah banyak nih dilakukan sosialisasi. Menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak dengan orang Gen Z yang tidak terlalu mengikuti masalah tentang pemilu ini Pak gitu? Ya, kami di berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa kaum muda jangan beranggapan bahwa pemilu ini tidak ada hubungannya dengan kita, karena sangat berhubungan, karena memang hasil pemilu inilah yang menentukan nasib kaum Gen Z 2, 3, 5 tahun ke depan. Apa yang akan dilakukan kita ke depan sangat tergantung pilihan kita hari ini. Contoh misalkan, bagaimana kita bisa mendapatkan peluang-peluang pendidikan yang baik ketika hari ini kita tidak ikut memilih orang-orang yang baik yang menawarkan visi misi tentang pendidikan di masa yang akan datang. Ini kan juga jangan nanti ketika ke depan tidak ada peluang untuk melanjutkan pendidikan misalkan, atau pekerjaan yang susah, kita mulai menggerutu dan memprotes. Sedangkan hari ini kita abai dengan sikap politik kita dan menganggap politik itu bukan bagian dari generasi muda yang disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Yang kita tahu bersama, pengaruh media sosial ini mungkin salah satu yang membuat
kaum Gen Z ini kan tidak apa ya, bukan tidak, maksudnya agak kurang tertarik dengan politik misalkan. Dan ini yang mulai kita terus gembar-gemburkan, kita sampaikan kepada mereka sehingga bagaimana minat mereka itu terus terpacu untuk ikut dalam politik, baik sebagai penyelenggara, peserta, saksi, atau paling tidak menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bertanggung jawab, yang bisa ikut andil dalam proses demokrasi untuk menyelamatkan negara 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Nah Pak, kan kita sekarang nih semua udah maju lah ya Kak Pak. Jadi untuk sistem pemilihan tahun 2024 ini apakah ada inovasi baru nih Pak, atau kita tetap berpacu pada tahun 2019 yang lalu? Ya, untuk sistem penghitungan suara masih sama, cuma ada sedikit terobosan KPU coba untuk menerapkan sebagai alat bantu Sirekap namanya, bagaimana penghitungan suara itu dilakukan melalui penghitungan manual, cuma rekapitulasinya itu bisa dilakukan secara menggunakan aplikasi yang namanya Sirekap, jadi online, walaupun prosesnya tetap sama seperti 2019 yang lalu, namun ada alat bantu yang menjadi pembanding ataupun menjadi standar kita bahwa untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan mungkin ya, karena memang ini kan potensi untuk menjaga suara rakyat yang sudah diberikan di TPS kita jaga melalui alat bantu aplikasi Sirekap namanya. Oh, berarti itu lebih aman gitu Pak ya untuk ya secara konsep memang lebih aman kan, namun kita belum melihat juga di lapangan seperti apa karena belum kita laksanakan. Mas secara konsep itu sangat baik. Tujuannya adalah bagaimana melindungi suara-suara yang sudah diberikan ke TPS sehingga lebih terjaga lah ya, ada data-data yang bisa dilakukan cepat dan online seperti itu. Nah Pak, pada tahun 2019 kemarin kan kita pernah dengar nih tentang pemilu berdarah, di mana tuh kayak PPS-nya itu kewalahan Pak. Nah tentang di PPS itu apakah sudah ada evaluasi Pak tentang itu? Ya memang hampir ratusan kemarin ya, teman-teman kita di penyelenggara di tingkat TPS itu banyak yang meninggal dunia, walaupun penyebabnya ini kan masih perlu di cross check kembali penyebab utamanya apa. Namun paling tidak itu adalah bentuk konsekuensi ataupun bentuk dari pemilu yang memang waktu itu berat sekali, memang sampai rekapitulasi sampai malam ya. Untuk tahun ini juga awalnya KPU sudah mencoba untuk mengurangi beban kerja dengan membuat perencanaan untuk membagi panel antara penghitungan suara presiden, DPD dengan DPR. Namun itu tidak disetujui oleh DPR sehingga proses penghitungan ke depan ya hampir sama seperti 2019 dan hampir dipastikan itu akan berlangsung sampai malam juga karena memang proses penghitungannya sama satu persatu sampai selesai. Jadi paling kita dari KIP atau KPU Kabupaten Kota bagaimana lebih selektif untuk merekrut petugas di lapangan, terutama KPPS yang kira-kira memang mengutamakan orang yang memang anak-anak muda yang memang fisiknya lebih lumayan, lebih kuat ya. Anak muda kan lebih kuat, walaupun qadarullah itu kalau masa persoalan maut itu kan bukan kehendak kita, tapi secara lahiriah mencari yang memang secara fisik itu lebih memenuhi syarat dari segi kesehatan juga, sehingga bisa mengurangi dampak seperti yang terjadi di 2019. Oh, berarti lebih ke evaluasinya itu di bagian KPPS-nya juga Pak, sumber daya manusia yang bekerja di hari H itu Pak ya? Iya, karena kan mereka yang akan melakukan penghitungan dan rekapitulasi, dan itu tidak bisa berhenti kalau belum selesai kan. Maka kenapa ini juga harus selektif kembali untuk merekrut KPPS ini. Bagaimana harapan masyarakat dan tim penyelenggara untuk pemilu 2024? Harapannya sih kita kan tujuan dari pemilu ini kan menciptakan pemimpin yang bagus ke depannya kan. Ya harapannya secara konsisten pemilu ini secara pihak damai dan juga berbasis digital sekarang ini jangan sampai termakan oleh opini-opini atau berita-berita hoax. Pemerintah ikut serta. Harapan saya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa menemukan yang betul-betul yang bisa memimpin rakyat ini. Harapan saya untuk kedepannya, terutama untuk penyelenggara pemilu, terutama sosialisasi lah dalam upaya mencerdaskan
pemilih-pemilih mula maupun pemilih-pemilih tua. Mungkin ini sistematikanya agak berbeda mungkin dari tahun-tahun ini. Saya sudah pernah mendengar misalnya debat cawapres tidak ada gitu. Harusnya kan diadakan seperti biasa gitu. Harapannya jadikah pemilu itu pemilu yang transparansi, jujur dan rahasia gitu. Termasuk rahasia ini rahasia tidak gimana ya bilang, jangan ada indikasi kecurangan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk saudara sendiri, harapannya? Kalau untuk saya sendiri, saya mengharapkan apalagi di tahun 2024 nantinya ada pemilihan presiden dan sebagainya, di mana jauh sebelum itu sudah banyak fenomena yang terjadi yang membuat citra buruk dari pemilihan tersebut. Jadi saya mengharapkan agar kedepannya ketika pemilu itu berlangsung, agar kecurangan-kecurangan yang tahun-tahun sebelumnya di tahun 2019 terjadi agar bisa diminimalisir, agar tentunya sesuai dengan visi misi Indonesia menjadikan Indonesia pada tahun 2045 untuk menjadi Indonesia emas. Tentu hal seperti itu dalam hal pemilihan umum agar para pemilih ini cerdas untuk memilih dan bisa menggunakan hak-hak mereka sesuai dengan yang diberikan oleh negara. Baik, terima kasih. Nah, untuk saudara sendiri harapannya itu seperti apa? Harapan dari saya sendiri yaitu mungkin di pemilu 2024 ini lebih aman, damai dan lain sebagainya, dan masyarakat itu sendiri dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan sebaik mungkin, agar orang-orang yang terpilih nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Apa saja yang naik di DPRK atau DPR atau DPRD agar melihatlah desa kami, karena desa kami ini masih persiapan. Harapannya untuk pemilu di tahun 2024 berjalan dengan aman, tanpa kecurangan, meskipun itu tidak bisa kita pastikan 100%, tetapi kita berharap, ya namanya harapan. Kemudian pemimpin yang terpilih itu benar-benar bisa merepresentasikan kepentingan rakyat dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu aja. Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan bisa menjadi kalau bahasanya itu suatu hal yang baik bagi semua pihak gitu ya, tidak ada perpecahan. Dan dari aspek panitia penyelenggaranya pun harapannya manajemennya bagus gitu, sehingga tidak ada lagi pemilu berdarah seperti tahun yang 2019 kemarin gitu. Karena itu agak sedikit menyedihkan ketika kita melihat bahwa ada beberapa panitia yang meninggal dunia karena kelelahan menyelenggarakan pemilu. Nah, harapannya adalah semoga pemilu tahun ini manajemennya lebih bagus, personilnya cukup, kemudian hal-hal yang seperti kecurangan, kendala yang lain sebagainya itu semoga tidak ada. Dan kita harapannya adalah pemilu yang jujur, adil, bersih, dan baik bagi semua. Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu berharap memang seluruh peserta pemilu, partai politik dan para caleg untuk sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi, karena memang partisipasi itu bukan hanya berada di pundak KPU sebagai penyelenggara, tapi juga berada di pundak partai politik sebagai peserta pemilu. Bagaimana partai politik juga bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada konstituennya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga seluruh masyarakat bisa menikmati proses politik ini, proses pemilu dengan gembira, dengan riang, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.